Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia cerita kehidupan. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana setiap kisah menjadi pelajaran bagi jiwa. Hari ini, kami akan mempersembahkan sebuah kisah yang sangat mengisahkan dada, sebuah cerita tentang pengkhianatan di bulan suci yang berjudul, Sajadah yang Terlipat Rapi. Ini adalah kisah tentang Aisyah, seorang istri saleha yang tulus, dan suaminya, Hanif, yang tega menukar kemuliaan Ramadan dengan nafsu sesaat. Sebuah cerita yang akan mengingatkan kita semua, bahwa kesetiaan adalah ujian tertinggi dalam sebuah rumah tangga. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, dukung terus channel ini agar kami bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Caranya sangat mudah, silakan klik tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan pendapat atau doa kalian di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Sebelum memulai, kami berdoa untuk kalian semua yang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga kalian, menjauhkan keluarga kita dari fitnah dan pengkhianatan, serta memberikan kebahagiaan yang berlimpah di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mari, kita simak bersama kisahnya. Suasana petang di pinggiran kota itu selalu diawali dengan aroma tumisan bawang dan wangi pandan yang menguar dari dapur kecil keluarga Aisyah. Matahari meredup perlahan, menyisakan semburat jingga di ufuk barat yang memantul pada kaca jendela rumah mereka yang bersih mengkilap. Aisyah berdiri di depan kompor, sesekali menyeka keringat di dahi dengan ujung daster katunnya yang sudah pudar warnanya namun tetap rapi. Di meja makan, Hanif duduk memperhatikan istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, sambil sesekali mengetuk-ngetukkan jemari di atas taplak meja plastik yang bermotif bunga matahari. Suasana hening itu hanya dipecah oleh suara muazin yang mulai memuji pengeras suara masjid, sebuah pertanda bahwa waktu berbuka tinggal hitungan menit lagi. "Hanif, apakah kolaknya sudah pas manisnya?" tanya Aisyah sambil menyodorkan sebuah mangkuk kecil berisi cairan santan kecoklatan yang masih mengepul. Hanif mengisap sedikit, lalu mengangguk pelan tanpa ekspresi yang berlebihan. "Sudah pas, sayang. Masakanmu tidak pernah gagal," jawabnya singkat. Suaranya terdengar datar, namun di telinga Aisyah yang penuh pengabdian, jawaban itu adalah pujian tertinggi yang cukup untuk membayar seluruh rasa lelahnya seharian berpuasa sambil mengurus rumah. Aisyah tersenyum lebar hingga matanya menyipit, menampakkan gurat kebahagiaan yang tulus karena merasa telah melayani imamnya dengan sempurna. Ia tidak menyadari bagaimana jakun Hanif bergerak naik turun karena kegelisahan yang disembunyikan di balik sikap tenang itu. Begitu azan maghrib berkumandang, mereka berbuka dengan takzim, sebuah ritual yang bagi Aisyah adalah momen paling sakral dalam sehari. Hanif makan dengan terburu-buru, matanya sesekali melirik ke arah jam dinding yang berdetak nyaring di ruang tengah. Ia seolah sedang mengejar sesuatu yang lebih mendesak daripada sekadar membatalkan lapar dan dahaga. Aisyah memperhatikan suaminya dengan penuh kasih, sesekali menambahkan sepotong bakwan ke piring Hanif tanpa diminta. "Mas sepertinya semangat sekali malam ini. Apakah ada jadwal tadarus bersama Ustaz setelah tarawih nanti?" tanya Aisyah lembut. Hanif menghentikan kunyahannya sejenak, lalu berdeham untuk membersihkan tenggorokan. "Iya, rencananya begitu. Kami mau menyelesaikan juz 15 malam ini supaya target khatam di akhir bulan bisa tercapai," jawab Hanif sambil menghindari kontak mata langsung. Ia kemudian bangkit dari kursi, mendorong piringnya yang sudah bersih, dan segera melangkah menuju kamar mandi untuk berwudu. Aisyah hanya menatap punggung suaminya dengan rasa bangga yang membuncah, merasa sangat beruntung memiliki pasangan yang begitu mengutamakan akhirat di bulan yang penuh berkah ini. Beberapa menit kemudian, Hanif keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat rapi. Ia mengenakan baju koko berwarna putih tulang yang baru saja disetrika Aisyah sore tadi, hingga garis lipatannya terlihat tajam di bagian lengan. Aroma parfum kayu cendana yang lembut namun maskulin mulai memenuhi ruangan. Sebuah wangi yang selalu Aisyah identikan dengan kehadiran pria saleh di rumahnya. Hanif mengambil sarung tenunnya, melilitkannya dengan cekatan di pinggang, lalu memasangkan peci hitam di kepalanya yang sedikit merunduk. Aisyah mendekat, merapikan sedikit kerah baju koko Hanif yang terlipat ke dalam. "Mas, ini kunci motornya sudah aku taruh di atas meja. Pulangnya jangan terlalu larut ya, kalau lelah istirahat saja di masjid. Jangan dipaksakan berkendara kalau mengantuk," ujar Aisyah penuh perhatian. Hanif memegang tangan istrinya sejenak, merasakan telapak tangan Aisyah yang kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan sabun cuci dan alat dapur. "Aku berangkat dulu, doakan supaya ibadahku lancar malam ini," bisik Hanif sambil mencium kening Aisyah dengan durasi yang sedikit lebih lama dari biasanya. Ciuman itu terasa hangat,
Namun ada sesuatu yang janggal dalam napas Hanif yang terasa pendek dan terburu-buru. Aisyah hanya mengangguk patuh, mengantar langkah suaminya hingga ke pintu depan yang berderit pelan saat dibuka. Di teras rumah, udara malam mulai mendingin dan angin berembus membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Hanif menyalakan mesin motornya, membiarkannya menderu sejenak di tengah kegelapan gang yang mulai sepi karena warga sudah berbondong-bondong menuju masjid. Aisyah berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan dengan senyum yang tak kunjung pudar sampai lampu belakang motor Hanif menghilang di tikungan jalan. Suasana malam itu terasa begitu damai, sebuah ketenangan yang membuat Aisyah merasa dunianya sudah cukup sempurna dengan kehadiran seorang suami yang begitu taat. Namun, saat motor itu benar-benar menjauh dari jangkauan pandangan, Hanif tidak membelokkan kendaraannya menuju gerbang masjid yang lampunya benderang. Ia justru menarik gas lebih dalam, memacu motornya menuju jalan raya yang mengarah ke sisi lain kota, tempat lampu-lampu neon mulai berkedip menggoda di balik gedung-gedung tinggi. Di dalam saku baju kokonya yang bersih, sebuah benda kecil mulai bergetar berulang kali, mengirimkan sinyal dari seseorang yang sudah menunggu dengan sabar di tempat yang sangat jauh dari sujud dan doa. Aisyah kembali masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dengan perasaan tenang, tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi di bawah naungan cahaya bulan sabit. Ia mulai membentangkan sajadahnya sendiri di ruang tengah, bersiap untuk melaksanakan syalatnya sendiri dengan khusyuk. Namun, saat ia merunduk untuk mencium lantai dalam sujud pertamanya, sebuah bau yang asing tiba-tiba terlintas di hidungnya, bau yang sangat tipis namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup sedikit lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Roda motor Hanif berputar cepat di atas aspal yang masih lembab, meninggalkan riuh rendah suara selawat yang menggema dari menara-menara masjid. Ia sengaja mengambil jalan memutar, melewati lorong-lorong sempit yang gelap agar tidak berpapasan dengan tetangganya yang mungkin terlambat pergi ke masjid. Hatinya berdegup kencang, sebuah perpaduan antara sisa-sisa rasa takut akan Tuhan dan dorongan adrenalin yang memabukkan. Setiap kali lampu lalu lintas berubah merah, ia gelisah, jemarinya terus memutar-mutar tuas gas motor, seolah-olah setiap detik yang terbuang adalah kerugian besar bagi hasratnya yang sudah memuncak. Setelah 15 menit berkendara, Hanif memelankan motornya saat memasuki kawasan apartemen bertingkat rendah yang cat temboknya mulai mengelupas. Ini adalah tempat yang sangat kontras dengan lingkungan rumahnya yang religius. Di sini, orang-orang tidak peduli siapa yang datang dan pergi. Ia memarkirkan motornya di pojok paling gelap, di bawah pohon beringin tua yang rimbun. Ia membuka peci hitamnya, memasukkannya ke dalam jok motor dengan gerakan kasar, lalu merapikan rambutnya yang sedikit berantakan karena helm. Baju koko putih yang tadi disetrika Aisyah dengan penuh cinta, kini ia biarkan kancing atasnya terbuka, seolah-olah ia sedang menanggalkan identitasnya sebagai pria saleh. Suasana di lobi apartemen itu terasa pengap, hanya ada seorang petugas keamanan yang terkantuk-kantuk di balik meja tinggi. Hanif melangkah cepat menuju lift, menekan tombol angka 4 dengan ujung jari yang sedikit bergetar. Bunyi denting lift yang terbuka di lantai 4 terdengar seperti lonceng peringatan di telinganya, namun ia mengabaikannya. Ia menyusuri koridor panjang yang berbau karpet lembab hingga berhenti di depan pintu bernomor 402. Sebelum mengetuk, ia menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa bayangan wajah Aisyah yang tadi melepasnya dengan senyuman. Pintu terbuka bahkan sebelum Hanif sempat mengetuk untuk kedua kalinya. Ratna berdiri di sana, mengenakan pakaian rumahan tipis yang sangat tidak pantas untuk suasana bulan Ramadan. Ia tersenyum manja, menyandarkan bahunya di kusen pintu sambil memainkan ujung rambutnya yang dicat pirang kecoklatan. Akhirnya imam besar kita datang juga, aku pikir kamu bakal benar-benar terjebak di masjid sampai subuh, sapa Ratna dengan nada suara yang serak dan menggoda. Jangan mulai, Ratna, aku harus bergegas, aku bilang pada Aisyah kalau aku ikut tadarus sampai tengah malam, sahut Hanif sambil melangkah masuk dan langsung menutup pintu rapat-rapat. Ratna tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat kontras dengan keheningan rumah Aisyah yang damai. Ia mendekati Hanif, melingkarkan tangannya di leher pria itu, mengabaikan bau sisa wudu yang masih menempel di telinga Hanif. Kamu wangi sekali malam ini, wangi cendana, ini pasti parfum pilihan istrimu yang kolot itu ya, tanya Ratna sambil menghirup aroma di leher Hanif. Hanif hanya diam, namun ia tidak menolak pelukan itu. Nafsunya seolah menjadi tirai besi yang menutupi akal sehatnya. Ruang tamu apartemen itu dipenuhi dengan aroma lilin terapi dan sisa asap rokok, sangat jauh dari aroma masakan rumah yang biasanya menyambutnya. Ratna membawanya duduk di sofa empuk, lalu menuangkan minuman dingin ke dalam gelas kristal. Minumlah dulu,
Kamu pasti haus setelah akting jadi suami teladan seharian ini, ucap Ratna sambil menyodorkan gelas. Hanif menyesap minuman itu, merasakan sensasi dingin yang membasahi kerongkongannya, namun hatinya tetap terasa kering. Ratna mulai bercerita tentang harinya, tentang hal-hal remeh yang tidak penting, namun Hanif mendengarkannya dengan penuh minat karena Ratna memberinya validasi yang tidak ia dapatkan dari Aisyah yang selalu sibuk dengan urusan ibadah. Bagi Hanif, Ratna adalah pelarian dari segala tuntutan moral yang melelahkan selama bulan puasa. Di sini, ia merasa tidak perlu menjadi suci. Ia bisa menjadi laki-laki biasa yang tunduk pada keinginan dagingnya. Namun, di tengah tawa Ratna yang memecah kesunyian kamar, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah jendela balkon yang tertiup angin kencang. Hanif tersentak, ia berdiri dengan wajah pucat pasi, seolah-olah ia baru saja tertangkap basah oleh malaikat pencabut nyawa. Ia menatap ke arah jendela, jantungnya berpacu liar, membayangkan jika itu adalah tanda-tanda bencana. Ratna hanya tertawa melihat reaksi Hanif yang berlebihan, namun ketenangan Hanif sudah terusik. "Kamu kenapa? Tenang saja, itu cuma angin, jangan penakut begitu," ejek Ratna sambil mencoba menarik Hanif kembali ke pelukannya. Hanif mencoba untuk tenang, namun matanya tidak sengaja melirik ke arah jam di dinding apartemen yang menunjukkan pukul 9 malam. Ia tahu di saat yang sama, di masjid sana, orang-orang sedang bersujud di rakaat terakhir tarawih. Tiba-tiba ponsel di dalam saku baju kokonya bergetar hebat. Hanif merogoh sakunya dan melihat nama Aisyah berkedip di layar, sebuah panggilan telepon yang biasanya tidak pernah dilakukan istrinya di jam-jam ibadah. Perasaan tak enak mulai merayap di punggungnya, sebuah pertanda bahwa rahasia ini mulai retak sebelum malam berakhir. Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu gantung kekuningan, Aisyah duduk bersila di atas lantai kayu yang bersih. Suasana rumah begitu sunyi, hanya detak jam dinding dan desis halus angin malam yang menyelinap lewat celah ventilasi. Di pangkuannya, terbentang sepotong kain katun putih bersih yang sedang ia sulam dengan penuh ketelatenan. Jemari Aisyah yang ramping namun tampak pucat bergerak lincah menarik jarum, membentuk motif kelopak bunga kecil di pinggiran mukena. Sesekali ia berhenti, memijat pangkal hidungnya yang terasa berdenyut karena kelelahan yang mulai menjalar ke seluruh saraf tubuhnya. Sejak awal Ramadan, tubuh Aisyah sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Kepalanya sering terasa berat dan lambungnya perih, namun ia selalu menelan rasa sakit itu dalam diam. Ia tidak ingin Hanif khawatir, apalagi sampai terganggu ibadahnya hanya karena mengurus istri yang sakit. Baginya, melayani suami dan menjaga kehusukan Ramadan adalah bentuk jihad yang paling nyata. Ia tersenyum tipis membayangkan wajah Hanif saat menerima baju koko baru ini nanti di hari Lebaran. Sebuah kejutan yang ia siapkan dari sisa uang belanja yang ia sisihkan 1000 demi 1000. "Ya Allah, kuatkan hamba untuk terus menjadi pelayan yang baik bagi suamiku," bisik Aisyah pelan, suaranya nyaris hilang di telan keheningan malam. Tiba-tiba, rasa mual yang hebat menyerang ulu hatinya, membuat Aisyah harus meletakkan jahitan itu dengan terburu-buru. Ia berlari kecil menuju kamar mandi, mencengkeram pinggiran wastafel sambil memuntahkan cairan bening yang terasa pahit. Napasnya tersengal, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, membuat rambut-rambut halus di belakang lehernya berdiri. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, matanya cekung dan bibirnya memucat, sangat kontras dengan semangat yang selalu ia tunjukkan di depan Hanif. "Kamu harus kuat, Aisyah. Sedikit lagi Lebaran tiba, Mas Hanif pasti senang kalau melihat istrinya tetap ceria," gumamnya pada diri sendiri sambil membasuh wajah dengan air dingin yang terasa menusuk kulit. Ia kembali ke ruang tengah, namun langkahnya terasa limbung. Ia duduk kembali di samping tumpukan kain, mencoba fokus pada jahitan terakhir di bagian kerah baju koko milik Hanif. Ia menyentuh bahan kain itu dengan lembut, membayangkan suaminya bersujud di masjid dengan pakaian hasil jerih payahnya. Namun, di tengah kehusukan itu, pikiran Aisyah mendadak teringat pada ponsel Hanif yang tadi sore sempat tertinggal di atas meja makan dalam keadaan mati. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak mengingatkan suaminya untuk membawa alat komunikasi itu, takut jika ada keadaan darurat di jalan. Mungkin ini cara Allah agar Mas Hanif benar-benar fokus hanya pada tadarusnya malam ini, pikir Aisyah mencoba menenangkan hatinya yang mulai dihinggapi firasat aneh. Aisyah kemudian bangkit untuk mengambil segelas air hangat di dapur. Saat melewati jendela depan, ia sempat berhenti sejenak, menatap ke arah jalanan komplek yang mulai gelap karena beberapa lampu jalan sedang mati. Di kejauhan, ia mendengar suara motor yang sangat ia kenali suaranya, melaju kencang namun arahnya bukan dari masjid, melainkan dari arah jalan raya utama yang menuju pusat kota. Jantungnya berdesir kencang, ia menempelkan telinganya ke kaca jendela,
mencoba memastikan pendengarannya di tengah heningnya malam yang kian larut. "Benarkah itu suara motor Mas Hanif? Tapi kenapa arahnya berbeda?" tanya Aisyah dalam hati dengan kening berkerut. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk yang dianggapnya sebagai godaan setan di bulan suci. Ia kembali duduk dan melanjutkan jahitannya, namun kali ini tangannya gemetar. Tanpa sengaja, jarum tajam yang ia pegang menusuk ujung jarinya cukup dalam hingga butiran darah merah segar menetes dan jatuh tepat di atas kain putih mukena yang sedang ia kerjakan. Aisyah terpaku menatap noda merah yang perlahan melebar di atas kain suci itu, sebuah pertanda yang membuat perasaannya semakin tidak karuan. Di saat yang sama, pintu depan rumahnya tiba-tiba diketuk dengan sangat keras dari luar, membuat Aisyah terlonjak hingga jahitannya terjatuh ke lantai. Di dalam kamar apartemen nomor 402, suasana semakin terasa pengap oleh aroma parfum yang beradu dengan bau asap rokok tipis. Hanif duduk di tepi ranjang, bahunya merosot, sementara matanya menatap kosong ke arah deretan botol kosmetik mahal milik Ratna yang berjejer di atas meja rias. Di luar sana, suara tadarus dari pengeras suara masjid sayup-sayup menyelinap masuk lewat celah balkon, terdengar seperti bisikan peringatan yang terus-menerus memukul relung batinnya. Setiap lantunan ayat suci itu sampai ke telinganya, Hanif merasa seperti sedang ditelanjangi oleh rasa bersalah yang teramat sangat. "Mas, kenapa kamu malah melamun begitu? Tidak biasanya kamu sedingin ini setelah kita bertemu," tanya Ratna sambil berjalan mendekat, jemarinya yang lentur dengan kuku merah menyala membelai tengkuk Hanif dengan lembut. Hanif menghela napas panjang. Ia memejamkan mata seolah ingin menghapus bayangan wajah Aisyah yang sedang menunggunya di rumah. "Entahlah, Ratna," suaranya terdengar berat dan parau. "Aku merasa seperti pencuri yang sedang bersembunyi di dalam lubang gelap, padahal di luar sana orang-orang sedang berlomba-lomba mencari cahaya. Aku merasa kotor sekali malam ini." Ratna tertawa sinis. Ia duduk di samping Hanif dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. "Kamu terlalu banyak berpikir, Mas. Kita ini hanya manusia biasa yang butuh hiburan. Lagi pula istrimu yang suci itu tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan di sini. Dia pasti sedang khusyuk berdoa untukmu. Bukankah itu bagus untuk menutupi dosa-dosamu?" ucap Ratna dengan nada yang meremehkan. Hanif menoleh, menatap wajah Ratna yang dipenuhi riasan tebal. Ada sesuatu yang tiba-tiba terasa hambar di hatinya. Keindahan fisik yang selama ini ia puja dari wanita ini mendadak terasa hampa jika dibandingkan dengan ketulusan yang selalu terpancar dari mata istrinya. Ia teringat bagaimana Aisyah selalu mencium tangannya sebelum ia berangkat, sebuah penghormatan yang kini ia hianati dengan cara yang paling rendah. Namun, setiap kali ia ingin beranjak pergi, ego laki-lakinya kembali menahan langkahnya. Ia merasa terjebak dalam pusaran nafsu yang ia ciptakan sendiri. "Jangan bawa-bawa Aisyah dalam pembicaraan ini. Dia tidak ada hubungannya dengan urusan kita," ujar Hanif dengan nada sedikit tinggi. "Oh, jadi sekarang kamu membela dia?" tanya Ratna sambil bangkit berdiri, wajahnya menunjukkan kekesalan yang nyata. "Kalau kamu memang sangat mencintai istrimu dan sangat peduli dengan bulan Ramadan ini, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu menyentuhku? Jangan munafik, Hanif. Kamu di sini karena kamu bosan dengan kehidupanmu yang terlalu sempurna dan membosankan itu." Kata-kata Ratna menghantam ulu hati Hanif seperti godam. Ia tidak bisa membantah karena memang itulah kenyataannya. Ia adalah seorang pengecut yang berlindung di balik jubah kesalehan hanya untuk memuaskan rasa haus akan pengakuan dan gairah yang tidak ia temukan dalam rutinitas pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Hanif meraih gelas minumannya yang sudah kosong, tangannya gemetar hebat hingga kaca gelas itu berdenting pelan saat bersentuhan dengan meja kayu di samping ranjang. Tiba-tiba, keheningan di antara mereka pecah oleh suara notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi dari ponsel Hanif yang diletakkan di atas nakas. Hanif menyambar ponsel itu dengan cepat, berharap itu bukan dari istrinya. Namun, saat layar itu menyala, matanya terbelalak melihat deretan pesan dari nomor yang tidak ia kenal, berisi sebuah foto yang diambil dari jarak jauh. Foto itu memperlihatkan motornya yang terparkir di bawah pohon beringin di area apartemen ini, lengkap dengan keterangan singkat yang membuat seluruh tubuh Hanif mendadak kaku dan dingin seperti es. "Siapa yang mengirim itu?" tanya Ratna yang ikut mengintip ke arah layar ponsel dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Hanif tidak menjawab, ia segera bangkit dan menyambar pecinya dengan gerakan yang kacau balau. Napasnya menderu pendek-pendek seolah-olah pasokan oksigen di ruangan itu baru saja habis. Ia tidak memedulikan panggilan Ratna yang menahannya, pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Seseorang sedang mengawasinya, dan rahasia yang ia jaga dengan sangat rapi ini sedang berada di ambang kehancuran total. Ia berlari keluar menuju lift dengan perasaan horor yang mencekam, tanpa menyadari bahwa di ujung koridor yang remang-remang,
Sebuah bayangan seseorang sedang berdiri memperhatikannya dengan tatapan yang sangat tajam. Gemuruh guntur mulai bersahut-sahutan di langit malam, menciptakan suasana mencekam yang seolah mendukung kegelisahan di dalam dada Aisyah. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras, menghantam atap seng rumah mereka dengan suara yang memekakkan telinga. Di tengah keriuhan badai itu, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Aisyah bergegas membuka pintu dan mendapati Hanif berdiri mematung dengan tubuh yang basah kuyup hingga ke tulang. Wajah suaminya tampak pucat pasi, matanya tidak berani menatap langsung ke arah Aisyah, dan napasnya tersengal-sengal seolah baru saja berlari dari kejaran sesuatu yang sangat menakutkan. "Mas, ya Allah, kenapa bisa sampai basah kuyup begini? Kan sudah aku bilang kalau hujan berteduh dulu di masjid," ujar Aisyah dengan nada khawatir yang luar biasa sambil menarik tangan Hanif agar segera masuk ke dalam. Hanif hanya bergumam tidak jelas, suaranya tenggelam oleh suara hujan. Ia segera melangkah masuk tanpa melepas sandal, meninggalkan jejak kaki berlumpur di atas lantai yang baru saja dibersihkan Aisyah. "Aku mau langsung mandi saja, badanku dingin sekali," sahut Hanif pendek. Ia melepas baju kokonya yang basah dengan gerakan kasar, melemparkannya begitu saja ke atas kursi kayu di ruang tengah, lalu berjalan menuju kamar mandi tanpa menoleh lagi. Aisyah hanya bisa menghela napas panjang melihat tingkah suaminya yang tidak biasa, namun ia segera memaklumi, menganggap suaminya mungkin hanya sedang kelelahan setelah tadarus yang panjang. Aisyah mengambil baju koko putih yang basah itu, bermaksud untuk segera mencucinya agar tidak bau apek. Saat ia mengangkat baju itu, ia merasakan beban yang ganjil di saku bagian dalam, sesuatu yang keras dan dingin. Dengan rasa penasaran yang tidak tertahankan, ia merogohkan tangannya ke dalam saku yang lembab itu. Jarinya menyentuh sebuah benda logam. Ketika ia menariknya keluar, sebuah kunci dengan gantungan kulit berwarna merah marun terjatuh dan berdentang di atas lantai kayu. Aisyah terpaku, matanya menatap lekat pada gantungan kunci itu yang bertuliskan sebuah logo apartemen mewah di pusat kota, lengkap dengan nomor kamar 402 yang terukir jelas. "Apa ini? Mas Hanif punya urusan apa di apartemen sejauh itu?" bisik Aisyah pada dirinya sendiri, sementara jantungnya mulai berdegup tidak beraturan. Ia mencoba berprasangka baik, mungkin itu kunci kantor atau titipan teman masjidnya. Namun, rasa ingin tahunya justru membawanya kembali ke meja makan, tempat ponsel Hanif tergeletak. Aisyah tahu itu salah, namun tangannya seolah bergerak sendiri karena dorongan firasat yang sangat kuat. Ia mencoba menyalakan ponsel itu, dan beruntung, Hanif tidak mengunci layarnya. Begitu layar menyala, hal pertama yang muncul adalah sebuah percakapan WhatsApp yang belum sempat dihapus. Matanya menyusuri setiap baris kalimat yang dikirimkan oleh kontak bernama Ratna yang berisi pesan-pesan mesra yang sangat tidak pantas dibaca oleh siapapun, apalagi di bulan suci ini. "Sayang, jangan lupa mampir lagi ya, aku masih rindu aroma parfum cendanamu," tulis pesan itu yang dikirim hanya beberapa jam yang lalu. Aisyah merasa sekelilingnya mendadak berputar, perutnya terasa mual yang jauh lebih hebat dari rasa sakit lambungnya tadi sore. Ia mencengkeram pinggiran meja makan agar tidak jatuh. Sementara air mata mulai mengenangi pelupuk matanya. Ia melihat jam di pojok layar ponsel, waktu pengiriman pesan itu tepat saat Hanif seharusnya berada di masjid untuk sholat Isya. Segala bentuk kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik, menyisakan puing-puing kehancuran yang amat pedih di hatinya. Di tengah kepedihan itu, pintu kamar mandi terbuka dan Hanif keluar hanya dengan balutan handuk, membeku saat melihat istrinya sedang memegang ponselnya dengan tangan yang bergetar hebat. "Siapa Ratna, Mas, dan kenapa kamu punya kunci apartemen ini?" tanya Aisyah dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan, namun terdengar sangat tajam membelah keheningan rumah. Hanif terdiam, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu sekaligus takut. Ia mencoba melangkah mendekat, hendak merebut ponsel itu dari tangan Aisyah. "Itu tidak seperti yang kamu bayangkan, Aisyah, itu hanya teman lama, aku hanya membantu dia mengurus sesuatu," jawab Hanif dengan nada bicara yang terbata-bata dan penuh kebohongan yang sangat transparan. Ia mencoba meraih bahu istrinya, namun Aisyah menepisnya dengan gerakan yang penuh kebencian yang belum pernah ditunjukkannya selama ini. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja memeluk wanita lain di saat seharusnya kamu bersujud pada Tuhan," teriak Aisyah dengan suara yang mulai serak karena tangis yang pecah. Aisyah melemparkan kunci apartemen itu ke arah dada Hanif, lalu ia berlari menuju kamar dan mengunci pintunya dari dalam, meninggalkan Hanif yang berdiri terpaku di ruang tengah di tengah kegelapan malam yang kian pekat. Di balik pintu kamar, Aisyah merosot ke lantai, menutup mulutnya dengan tangan agar suara isak tangisnya tidak terdengar terlalu keras. Sementara di luar sana,
Guntur kembali menggelegar dengan dahsyatnya. Namun, di balik badai yang mengamuk itu, sebuah ide nekat mulai muncul di kepala Aisyah. Sebuah rencana untuk membuktikan kebenaran yang jauh lebih pahit yang mungkin masih disembunyikan oleh suaminya. Di dalam kamar yang tertutup rapat, Aisyah duduk bersimpu di balik pintu, menekan dadanya yang terasa seperti dihantam godam besar. Oksigen di ruangan itu seolah menipis, membuatnya harus megap-megap menghirup udara yang terasa panas. Di tangannya, ponsel Hanif masih menyala, menampilkan rentetan bukti pengkhianatan yang begitu gamblang. Ia membaca satu persatu pesan yang masuk. Setiap kata mesra dari wanita bernama Ratna itu terasa seperti sembilu yang menyayat jantungnya tanpa ampun. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk berprasangka baik. Suaminya, pria yang ia anggap sebagai jembatannya menuju surga, ternyata sedang membangun jalan menuju neraka di bulan yang paling suci. Aisyah, buka pintunya. Tolong dengarkan penjelasan Mas dulu. Jangan seperti ini. Kamu salah paham, teriak Hanif dari balik pintu sambil menggedor kayu jati itu dengan kepalan tangannya. Penjelasan apa lagi, Mas? Suara Aisyah keluar dengan sangat parau, bergetar hebat di antara isak tangis yang berusaha ia redam. Apakah kamu mau menjelaskan bagaimana cara kamu membagi waktu antara sujud di masjid dan pelukan wanita itu? Atau kamu mau menjelaskan wangi parfum siapa yang menempel di baju koko yang aku setrika dengan doa setiap sore? Tanya Aisyah lagi. Pertanyaan itu membuat gedoran di pintu seketika terhenti, menyisakan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada keributan tadi. Hanif bersandar di balik pintu yang sama, hanya terpisah oleh beberapa sentimeter kayu, namun jarak batin mereka kini terasa lebih jauh dari bumi dan langit. Ia tidak tahu harus berkata apa karena setiap pembelaan yang muncul di kepalanya terasa seperti sampah di hadapan bukti yang dipegang istrinya. Ia teringat bagaimana tadi sore Aisyah masih sempat menanyakan rasa kolaknya dengan wajah penuh cinta, dan kini ia baru saja menghancurkan wajah itu menjadi kepingan duka yang mungkin tidak akan pernah bisa ia satukan kembali. Mas, aku ini kurang apa? Tanya Aisyah lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih tenang namun penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Apakah masakan di rumah ini kurang enak? Apakah pelayananku selama ini kurang baik sampai Mas harus mencari pelampiasan nafsu di luar sana? Apalagi di bulan Ramadan. Mas, di saat semua orang berusaha membersihkan diri, kamu justru sengaja mengotori jiwamu dengan kotoran yang paling menjijikkan. Aisyah, Mas hanya hilaf. Itu semua cuma nafsu sesaat. Mas tidak mencintainya. Mas hanya merasa jenuh. Tolong maafkan Mas, gumam Hanif dengan nada memelas yang terdengar sangat rendah. Hilaf itu sekali. Mas, tapi ini kunci apartemen, ada nomor kamarnya, ini bukan hilaf, ini rencana, sahut Aisyah sambil melemparkan ponsel Hanif ke arah kasur. Ia bangkit berdiri dengan kaki yang masih terasa lemas, berjalan menuju cermin riasnya. Ia menatap wajahnya yang sembab, kerudung yang berantakan, dan sisa-sisa darah dari luka tusukan jarum tadi di ujung jarinya. Ia teringat kembali pada mukena putih yang terkena noda darah itu. Sebuah simbol kesucian yang kini telah ternoda oleh perilaku suaminya sendiri. Aisyah mulai membuka lemarinya, mengeluarkan sebuah tas kecil dengan gerakan yang lambat namun pasti. Ia tidak lagi menangis dengan suara keras, matanya kini terlihat dingin dan kosong, mencerminkan hati yang sudah mati rasa karena kekecewaan yang melampaui batas. Ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian dan alat syalatnya ke dalam tas, sebuah tindakan yang menandakan bahwa ia tidak lagi melihat rumah ini sebagai tempat yang aman baginya. Di luar, suara hujan mulai mereda, namun badai di dalam rumah itu justru baru saja dimulai dengan keheningan yang mencekam. Hanif yang mendengar suara resleting tas dari balik pintu langsung tersentak. Rasa takut kehilangan kini benar-benar menghimpit tenggorokannya. Aisyah, apa yang kamu lakukan? Jangan pergi, Mas mohon. Ini malam hujan, jangan tinggalkan rumah ini. Teriak Hanif dengan suara yang mulai pecah karena tangis penyesalan yang terlambat. Namun, Aisyah tidak menjawab. Ia justru melangkah menuju meja kecil di sudut kamar, mengambil sebuah benda yang telah ia persiapkan sejak lama. Sebuah benda yang akan menjadi saksi bisu bagaimana sebuah pengkhianatan akan dibayar dengan harga yang paling mahal di malam yang seharusnya penuh ampunan ini. Suara gema takbir mulai bersahut-sahutan dari toa masjid, memecah kesunyian malam yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan. Namun bagi Aisyah, setiap bunyi tabuhan beduk itu terasa seperti detak jantung yang dipaksa berhenti. Ia duduk di lantai ruang tengah, tepat di depan sajadah milik Hanif yang masih terbentang. Tidak ada lagi air mata yang mengalir, matanya kini kering dan sembab, menatap lurus pada kain sujud itu dengan tatapan kosong. Di sampingnya, tumpukan baju koko putih yang telah ia selesaikan jahitannya tertata sangat rapi, seolah-olah siap digunakan untuk sholat Idul Fitri esok pagi. Namun, di atas baju itu,
Aisyah tidak meletakkan peci, melainkan sebuah amplop coklat besar dan kunci apartemen yang dingin. Hanif duduk di kursi kayu beberapa meter di belakangnya, tak berani mendekat apalagi menyentuh ujung daster istrinya. Ruangan itu terasa sangat luas dan dingin, meski udara malam takbiran biasanya terasa hangat oleh sukacita. Hanif berkali-kali mencoba membuka mulut, namun lidahnya terasa keluh, terkunci oleh rasa malu yang teramat sangat setiap kali melihat punggung Aisyah yang tampak begitu rapuh namun teguh. Ia hanya bisa menunduk, menatap lantai yang seolah-olah sedang menghakiminya atas setiap langkah yang ia tempuh menuju apartemen nomor 402 itu. Aisyah, apakah kamu tidak ingin makan sedikit pun? Sejak kemarin kamu hanya minum air putih. Suara Hanif memecah keheningan dengan nada yang sangat rendah dan penuh kehati-hatian. Aisyah tidak menoleh sedikit pun, ia hanya menggerakkan tangannya untuk merapikan lipatan sajadah di depannya. Perutku sudah kenyang, Mas, kenyang oleh janji-janji manismu yang ternyata hanya bungkus dari kebohongan yang sangat busuk, jawab Aisyah dengan suara yang tenang namun menusuk hingga ke tulang belakang Hanif. Ia kemudian bangkit berdiri, mengambil baju koko baru hasil jahitan tangannya, lalu mengusap bahu baju itu dengan lembut sebelum meletakkannya kembali. Aku menjahit baju ini dengan setiap tarikan napas doa, Mas. Aku membayangkan kamu akan terlihat gagah saat berdiri sebagai imam di masjid besok, tapi ternyata aku hanya menjahit kain kafan untuk pernikahan kita sendiri. Mas mohon, berilah Mas satu kesempatan lagi, ini malam ampunan. Aisyah, apakah tidak ada sedikit pun ruang di hatimu untuk memaafkan hilafku? Tanya Hanif sambil bersimpuh di lantai, mencoba meraih ujung kaki Aisyah dengan tangan gemetar. Aisyah menarik kakinya menjauh, menghindari sentuhan yang kini ia anggap sebagai najis yang paling berat. Maaf itu urusanmu dengan Tuhan, Mas, aku sudah memaafkanmu karena aku tidak ingin membawa dendam ini ke dalam ibadahku. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus tetap tinggal untuk kamu injak-injak lagi martabatku, sahut Aisyah sambil menatap tajam ke arah mata Hanif yang mulai berkaca-kaca. Ia kemudian mengambil amplop coklat itu dan menyodorkannya tepat di depan wajah Hanif. Di dalamnya ada surat gugatan cerai dan sebuah foto yang tadi sempat ia cetak secara diam-diam dari ponsel Hanif. Foto itu bukan foto mesra Hanif dengan Ratna, melainkan foto Aisyah sendiri yang sedang tertidur pulas karena kelelahan setelah menyiapkan sahur untuk Hanif minggu lalu. Foto yang diambil Hanif sebelum ia berangkat menemui selingkuhannya. Aisyah menatap foto itu dengan senyum pahit yang menyayat hati. Kamu bisa-bisanya mengambil fotoku saat aku sedang berjuang melayanimu, hanya untuk memastikan aku sudah tidur agar kamu bisa pergi dengan tenang ke pelukan wanita itu, bisik Aisyah dengan suara yang mulai pecah. Hanif terpaku. Ia baru ingat bahwa ia mengambil foto itu untuk meyakinkan Ratna bahwa istrinya tidak akan terbangun saat ia pergi malam itu. Aisyah berbalik, ia mulai melipat sajadah Hanif dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh penghormatan terakhir. Ia melipatnya menjadi persegi kecil yang sangat rapi, seolah sedang mengemas seluruh kenangan indah yang pernah ada di antara mereka. Setelah selesai, ia meletakkan sajadah itu di atas meja, lalu berjalan menuju kamar untuk mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan. Hanif hanya bisa terpaku melihat istrinya yang biasanya sangat patuh kini bergerak dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Namun, tepat saat Aisyah memegang gagang pintu depan, sebuah ketukan keras kembali terdengar. Kali ini diikuti oleh suara teriakan seorang wanita yang sangat dikenali oleh Hanif dari arah luar pagar rumah mereka. Cahaya matahari pagi 1 Syawal menyelinap masuk melalui celah gorden, menyinari debu-debu yang berterbangan di ruang tengah yang kini terasa sangat luas dan hampa. Gema takbir yang tadi malam terdengar penuh semangat, kini berganti dengan suara langkah kaki orang-orang yang bergegas menuju lapangan untuk sholat Id. Hanif terbangun dengan leher kaku di atas sofa kayu, matanya merah dan perih karena tidak tidur sedetik pun. Ia menoleh ke arah meja, berharap semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang hilang di telan fajar. Namun, pemandangan di depannya menghantam kesadarannya dengan telak. Sebuah sajadah yang terlipat sangat rapi, baju koko putih baru yang masih harum kain baru, dan sebuah kunci apartemen yang berkilat dingin di bawah cahaya lampu. Aisyah, panggil Hanif dengan suara serak, nyaris tak terdengar karena tenggorokannya yang terasa kering dan sakit. Tidak ada jawaban. Keheningan yang menyambutnya terasa begitu pekat, seolah-olah setiap sudut rumah itu ikut membencinya. Hanif bangkit dengan tubuh gemetar, ia melangkah menuju dapur, berharap menemukan aroma kopi atau kepul uap masakan ketupat yang biasanya memenuhi udara di pagi lebaran. Namun, kompor itu dingin. Meja makan itu kosong melompong, hanya ada sebuah tudung saji yang tertutup rapat. Saat ia membukanya, tidak ada rendang atau opor ayam, melainkan hanya piring kosong dengan sebuah catatan kecil di atasnya.
Aku tidak sempat memasak karena hatiku sudah terlalu matang terbakar oleh pengkhianatanmu. Silakan nikmati hidangan kejujuran yang aku tinggalkan. Hanif terduduk di kursi dapur, menenggelamkan wajahnya di kedua telapak tangan. Ia teringat bagaimana tahun lalu Aisyah tertawarnya sambil membantunya memasang kancing baju koko, sambil sesekali bercanda tentang berapa banyak ketupat yang boleh ia makan. Sekarang, kenangan itu terasa seperti duri yang menusuk jantungnya. Ia melihat ke arah pintu kamar yang terbuka lebar, menunjukkan ruangan yang sudah kosong dari barang-barang milik istrinya. Lemari pakaian itu terbuka separuh, hanya menyisakan gantungan baju yang bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang lupa ditutup. Ia berjalan kembali ke ruang tengah, mendekati sajadah yang terlipat rapi itu. Dengan tangan gemetar, Hanif menyentuh kain baju koko hasil jahitan Aisyah. Ia bisa merasakan tekstur jahitan tangan yang sangat halus di bagian kerah, bukti betapa besar cinta dan kesabaran yang pernah diberikan istrinya. Namun, tepat di bawah lipatan kain itu, ia menemukan sepucuk surat lagi, kali ini ditulis dengan tinta hitam yang tegas. Hanif membacanya perlahan, sementara air mata mulai menetes membasahi kertas putih itu, merusak tulisan tangan Aisyah yang rapi. "Mas, hari ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang berhasil menahan nafsunya, tapi bagimu, ini adalah hari kekalahan yang paling memalukan," tulis Aisyah dalam surat itu. "Jangan mencariku di rumah orang tuaku. Aku tidak ingin kamu mengotori pintu rumah mereka dengan wajah penuh dustamu. Aku telah membawa separuh jiwaku yang masih sehat pergi, dan aku tinggalkan separuh jiwaku yang telah kamu hancurkan di rumah ini agar kamu selalu ingat apa yang telah kamu perbuat di bulan suci ini." Hanif meremas surat itu, dadanya terasa sesak seolah-olah ada tangan raksasa yang meremas paru-parunya. Ia mencoba berdiri, hendak mengambil kunci motor untuk mengejar Aisyah, namun langkahnya terhenti saat matanya tertuju pada jendela depan. Di sana, di seberang jalan, ia melihat mobil travel yang baru saja bergerak menjauh dari depan rumah mereka beberapa saat lalu. Ia berlari keluar tanpa alas kaki, berteriak memanggil nama Aisyah di tengah kerumunan tetangga yang menatapnya dengan penuh tanya dan keheranan. Namun, mobil itu tidak berhenti, terus melaju membawa pergi wanita yang selama ini menjadi sumber ketenangannya. Di ambang pintu rumahnya sendiri, Hanif jatuh berlutut tepat di atas teras yang sering disapu Aisyah setiap pagi. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia telah menukar emas permata dengan kerikil tajam yang kini melukai kakinya sendiri. Saat suara muazin memulai takbir terakhir sebelum sholat dimulai, Hanif merasakan sebuah getaran kuat di saku celananya. Ia merogohnya dengan harapan itu adalah pesan dari Aisyah, namun ternyata itu adalah pesan dari Ratna yang berisi tuntutan uang sewa apartemen yang menunggak. Di saat itulah, Hanif mendengar suara deru mesin mobil lain yang berhenti tepat di depan pagarnya. Namun sosok yang keluar dari mobil itu bukanlah Aisyah, melainkan seseorang yang membawa kabar yang jauh lebih mengejutkan. Hanif masih bersimpu di atas teras, membiarkan debu jalanan menempel pada kakinya yang tak beralas. Ia menatap layar ponselnya dengan pandangan nanar, membaca pesan dari Ratna yang menagih uang sewa apartemen dengan kata-kata kasar yang sangat jauh dari kesan manis yang selama ini ditunjukkannya. Di detik itulah, Hanif merasa seperti baru saja terjaga dari mimpi buruk yang panjang hanya untuk mendapati kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada sosok pria berseragam yang baru saja turun dari mobil di depan pagarnya. Pria itu memegang sebuah map berlogo rumah sakit pusat kota. Wajahnya tampak formal namun menyimpan sedikit rasa simpati saat melihat kondisi Hanif yang berantakan di pagi lebaran. "Apakah benar ini kediaman Bapak Hanif, suami dari Ibu Aisyah?" tanya pria itu sambil melangkah mendekat. Suaranya terdengar berat di antara sisa-sisa gema takbir yang mulai meredup. Hanif mengangguk pelan, jantungnya mendadak berdegup kencang oleh firasat buruk yang lebih hebat dari sebelumnya. "Iya, saya sendiri. Ada apa dengan istri saya? Apakah dia kecelakaan saat pergi tadi?" tanya Hanif dengan suara yang hampir habis karena sesak di dada. Ia membayangkan mobil travel yang tadi ia lihat membawa istrinya mengalami musibah di jalan, dan seketika itu juga seluruh persendiannya terasa lemas tak bertulang. "Bukan kecelakaan, Pak, tapi Ibu Aisyah menitipkan map ini semalam lewat kurir rumah sakit untuk disampaikan tepat pagi ini setelah sholat ID dimulai," ujar petugas itu sambil menyerahkan map coklat. "Beliau meminta kami memastikan bahwa Anda membacanya saat beliau sudah tidak berada di jangkauan Anda lagi. Kami hanya menjalankan amanah dari pasien yang telah lama berkonsultasi dengan Departemen Onkologi kami." Hanif menerima map itu dengan tangan yang gemetar hebat hingga kertas-kertas di dalamnya bergemeresik. Begitu ia membukanya, hal pertama yang ia lihat adalah hasil laboratorium dan foto röntgen yang bertanggal 3 bulan lalu. Di sana tertulis jelas diagnosis kanker rahim stadium lanjut yang selama ini disembunyikan Aisyah rapat-rapat.
Hanif tersentak. Dunianya seolah benar-benar runtuh dan menimbunnya hidup-hidup. Ia teringat betapa seringnya Aisyah mengeluh sakit perut dan mual belakangan ini. Namun ia dengan egoisnya justru menganggap itu hanya sakit mak biasa atau alasan Aisyah untuk menghindari melayaninya karena sedang fokus beribadah. Ya Allah, Aisyah, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Raung Hanif sambil memeluk map itu erat-erat ke dadanya. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini tumpah tak terbendung, membasahi hasil ronken yang menunjukkan betapa parahnya penyakit yang diderita istrinya sendirian. Ia merasa seperti monster yang paling kejam di dunia. Di saat istrinya sedang bertaruh nyawa melawan sel kanker yang menggerogoti tubuhnya, ia justru sibuk memuaskan nafsu di apartemen nomor 402 dengan wanita yang hanya menginginkan uangnya. Di dalam map itu, terselip sebuah catatan terakhir dengan tulisan tangan Aisyah yang terlihat sedikit cakar ayam, seolah ditulis dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Mas, aku sengaja diam karena aku ingin melihat apakah di sisa umurku yang pendek ini, kamu masih bisa menjadi tempatku bersandar, tulis Aisyah. Ternyata Tuhan menjawabnya dengan cara yang sangat jujur di bulan Ramadan ini. Aku tidak pergi ke rumah orang tuaku, Mas, aku pergi untuk menghabiskan sisa hariku di tempat di mana tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyakitiku. Hanif membaca baris terakhir itu dengan teriakan histeris yang memecah keheningan pagi lebaran, sementara petugas rumah sakit itu hanya bisa menunduk. Tak kuasa melihat hancurnya seorang pria yang terlambat menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya bidadari dalam hidupnya demi sekeping kesenangan yang kini terasa seperti racun di tenggorokannya. Matahari kian meninggi, menyapu halaman rumah yang kini terasa seperti penjara tanpa jeruji bagi Hanif. Ia masih terduduk bersimpuh di ubin teras yang dingin, memeluk map rumah sakit dan baju koko putih yang belum sempat ia kenakan. Orang-orang yang pulang dari lapangan sholat ID mulai melintas di depan pagar, sebagian menatapnya dengan iba. Sebagian lagi berbisik penuh tanya melihat sang imam lingkungan hancur lebur di hari kemenangan. Hanif tidak peduli lagi pada martabatnya yang runtuh. Ia hanya ingin waktu berputar kembali ke awal Ramadan, saat ia masih bisa mencium aroma doa di kening Aisyah sebelum ia mengkhianatinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Hanif merangkak masuk ke dalam rumah, menyeret langkahnya menuju kamar mereka. Ia membuka lemari es, berharap menemukan setetes air untuk membasahi kerongkongannya yang terasa seperti terbakar. Namun, perhatiannya teralih pada sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado hijau di sudut rak paling bawah. Di atasnya ada tulisan tangan Aisyah yang sangat halus. Untuk suamiku, obat lelahmu setelah sebulan penuh ibadah. Hanif membukanya dengan tangan bergetar, dan di dalamnya ia menemukan sebuah jam tangan digital yang biasa ia inginkan untuk memantau waktu sholat. Dibeli dari hasil tabungan Aisyah yang entah bagaimana caranya ia kumpulkan di tengah biaya pengobatan kanker yang seharusnya ia jalani. Aisyah, maafkan aku, Aisyah, rintih Hanif sambil mendekap jam tangan itu ke dadanya. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang mengerikan di dalam rumah yang sunyi. Ia kemudian teringat baris terakhir surat Aisyah tentang tempat di mana tidak ada lagi kebohongan. Hanif segera menyambar kunci motor dan ponselnya, mengabaikan panggilan masuk dari Ratna yang kini ia blokir tanpa ragu sedikit pun. Ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi, menuju sebuah yayasan paliatif di pinggir kota, tempat yang pernah Aisyah sebutkan dalam mimpinya untuk membantu orang-orang sakit. Sepanjang jalan, angin lebaran yang hangat terasa seperti tamparan bagi Hanif, mengingatkannya bahwa ia telah menukar ketulusan seorang pejuang dengan kepalsuan seorang pemuas nafsu. Sesampainya di yayasan itu, Hanif disambut oleh keheningan taman yang asri. Seorang perawat parubaya mendekatinya dengan raut wajah yang tenang namun tegas. Begitu Hanif menyebutkan nama Aisyah, perawat itu hanya menghela napas panjang dan menunjuk ke sebuah bangku di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga putih. Di sana, Aisyah duduk dengan kursi roda, mengenakan mukena putih yang terkena noda darah yang sudah mengering, menatap langit biru dengan kedamaian yang tak pernah Hanif lihat sebelumnya. Wajahnya tampak sangat tirus, namun cahaya di matanya begitu bersih, seolah ia sudah benar-benar melepaskan segala beban dunia, termasuk beban pengkhianatan suaminya. Hanif mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapan kursi roda itu, menyandarkan kepalanya di lutut Aisyah yang terasa sangat kurus. Aku di sini, Aisyah, Mas mohon hukum Mas, maki Mas, tapi jangan pergi dengan cara seperti ini. Mas berdosa, Mas sangat berdosa, ucap Hanif dengan suara tersedan-sedan. Aisyah tidak menjauh, ia justru mengulurkan tangannya yang pucat, membelai rambut Hanif dengan gerakan yang sangat lembut, gerakan yang sama seperti saat ia melepas Hanif pergi ke masjid di malam-malam sebelumnya. Mas, Ramadan sudah selesai, dan aku sudah menyelesaikan tugasku sebagai istrimu, bisik Aisyah dengan suara yang sangat lemah, hampir menyerupai desiran angin.
Aku sudah memaafkanmu karena aku tidak ingin bertemu Tuhan dengan membawa noda benci di hatiku. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi tempatmu pulang, karena rumahku yang sebenarnya sudah menungguku di sana. Aisyah memejamkan matanya, membiarkan seulas senyum terakhir menghiasi bibirnya yang memucat tepat saat azan zuhur berkumandang dari kejauhan. Hanif merasakan genggaman tangan Aisyah perlahan melemah dan terkulai lemas, meninggalkan dirinya dalam sebuah penyesalan abadi yang tak akan pernah menemukan ujungnya. Di bawah pohon Kamboja yang menggugurkan bunganya satu persatu, Hanif menyadari bahwa Ramadan kali ini tidak memberinya kemenangan, melainkan sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana nafsu sesaat sanggup menghancurkan surga yang selama ini ada di depan matanya. Sahabat, pada akhirnya, penyesalan selalu datang terlambat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dari kisah Hanif dan Aisyah kita belajar bahwa nafsu mungkin bisa memberi kesenangan sekejap, namun ia bisa menghancurkan kebahagiaan abadi dalam sekejap pula. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Kami berharap ada hikmah yang bisa diambil dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah dan cinta yang telah dititipkan Tuhan. Sampai jumpa di kisah-kisah mengharukan selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang tulus dan setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.